Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, jumpa kembali dengan saya Imron Mursyadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ceramah Ustadz, dan mari kita simak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Ustadz Syafiq Reza Basalamah dan Ustadz Khalid Basalamah. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita ambil atau yang akan kita bahas adalah sholat di masjid. Subhanallah ya. Rasul SAW menyebutkan bahwasanya sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat subuh sama sholat isya. Kita ini sekarang lagi jalan-jalan habis sholat subuh, sepi banget ya. Nggak ada orang yang keluar dari rumahnya. Jadi ketika orang itu keluar dari rumahnya menuju ke masjid atau pulang dari masjid, nggak ada yang lihat. Benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Makanya berat orang itu untuk melaksanakan sholat di masjid. Harapannya yang merasa beriman berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Nggak, baik, benar-benar nggak ada yang lihat dia itu. Dia berangkat sendirian. Kadang kala masuk rumah juga nggak ada yang lihat. Keluar rumah nggak ada yang lihat. Kayak kita tadi keluar rumah nggak ada yang lihat. Masuk rumah nggak ada yang lihat. Jadi memang butuh keikhlasannya. Semoga kita dijaga hatinya. Barakallahu fiik. Subuh berjamaah di masjid. Jangan lupa. Hanya ke masjid, hitungan menit, dapat pahala. Setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di menteng. 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga, hanya ke masjid, turun sebentar, kunci apartemennya, turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur, silakan. Dapat satu istana di surga. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi SAW, ya, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya karena malas melangkah ke masjid, kecuali memang antum sakit, ya lain ada uzur ya. Hanya ke masjid. Sahabat rahimakumullah, dari 2 potongan video pendek tadi kita dapat mengambil satu hikmah yang insya Allah sangat penting bagi kita. Sholat berjamaah, utamanya sholat subuh, pahalanya sangat besar. Apakah Anda sudah menyiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kala untuk menjawab mengapa ketika dikumandangkan azan dan dilanjutkan dengan iqamah kita tidak mau atau tidak bisa mendatangi sholat jamaah di masjid? Apakah kita sudah menyiapkan rukhsah atau keringanan sehingga kita tidak wajib mendatangi sholat jamaah? Bila kita renungkan, sahabat-sahabat rahmatullah, kewajiban kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah sholat jamaah, karena memang kewajiban harian itu hanyalah sholat jamaah, sholat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan beberapa informasi yang harusnya kita mengetahui, bahwa kita kaum Adam, laki-laki, diwajibkan sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur, ada halangan syar'i, misalnya sakit atau keadaan tertentu sangat bahaya, hujan yang deras, banjir, dan sebagainya. Nah, sekarang sahabat-sahabat semuanya, bagaimanakah keadaan kita, keadaan Anda ketika sholat berjamaah itu sudah datang waktunya? Bagaimana keadaan saudara waktu itu?
Apakah dalam keadaan yang sempat, yang sehat, kemudian Anda berkuasa untuk datang ke masjid? Apakah saudara, saya sendiri, kita semuanya sudah menyiapkan jawaban di hadapan Allah apabila kita tidak bisa mendatangi sholat jamaah? Apakah kita punya rukhsah, punya alibi, sehingga kita dibebaskan oleh Allah, termasuk orang-orang yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah? Tetapi apabila kita tidak ada rukhsah syar'iyyah, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mendatangi sholat jamaah, mari kita introspeksi diri dan mulai sekarang siapkan, azamkan selalu sholat berjamaah, karena kewajiban utama kita adalah sholat berjamaah. Dari subuh sampai duhur ada waktu longgar, kita gunakan untuk bekerja. Nah, sebenarnya bekerja ini merupakan selingan ketika kita menunggu sholat jamaah. Dari zuhur, kemudian kita menunggu untuk sholat asar. Demikian juga dari sholat asar kita menunggu untuk sholat maghrib, isya, dan akhirnya kita juga menunggu untuk sholat subuh. Nah, untuk sholat isya dan subuh ini, waktu kita menunggu kita gunakan untuk tidur. Dan sebagiannya Allah mensyariatkan untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat tahajud yang hukumnya adalah sunnah. Demikian sahabat-sahabat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk, memberikan kemudahan, keringanan, dan juga kesempatan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.